Assalamualaikum Bapak Hendriansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih teman-teman sekalian? Wah, jam segini sudah pada kumpul. Sudah pada sarapan belum? Ada yang sarapan, ada yang belum Pak? Belum. Oke, siap. Alhamdulillah pada semangat. Pagi-pagi udah Zoom, udah pada kumpul semua. Yang udah kumpul semuanya ada di sini. Oh iya. Oke. Nanti diinfokan saja kalau sudah bisa dimulai ya. Siap. Saya coba ngetes bahan presentasinya ya. Udah bisa dilihat belum? Sudah bisa. Udah ya. Oke, siap. Suara saya jelas didengar ya, Kang ya? Siap, jelas. Wah, jelas. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di Aula BPRS Amanah Ummah dan juga berkumpul melalui Zoom meeting dalam rangka kegiatan pengajian Jumat pagi. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Henry Ardiansyah selaku pemateri, yang kami hormati Bapak Haji Taufik Rahman SHI selaku Direktur Utama BPRS Amanah Ummah, yang kami hormati Ibu Hajah Lelih Amaliatus Solihah selaku Direktur Operasional yang membawakan fungsi kepatuhan, yang kami hormati seluruh jajaran kepala cabang, kepala bidang, dan juga karyawan-karyawati Amanah Ummah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk acara pagi hari ini, mari kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kajian pada pagi hari ini dengan tema Closing Cara Langit, mengetuk pintu untuk mendongkrak kesuksesan penjualan, akan disampaikan oleh Bapak Hendriansyah. Yang terhormat Bapak Hendriansyah, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung nih ya, berarti ya. Siap, langsung saja Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwatun hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, hingga kita para pengikutnya, umatnya yang insya Allah tetap istiqomah dan berada di barisan terdepan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya dan membela ajaran-ajaran yang telah beliau wariskan kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita yang hadir di sini, keluarga kita, bahagian dari umat beliau yang kelak nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang saya hormati Pak Dirut BPRS Amanah Ummah, Bu Direksi, Bu Haja Leli, gitu ya, para kacap, para kabit yang hadir di sini, serta para pejuang BPRS Amanah Ummah yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat pagi. Pagi. Wah, masih ingat ya. Luar biasa. Jadi walaupun sekarang sesinya adalah pengajian, ini sayangnya saya nggak pakai peci ini ya. Tetap nalurinya adalah naluri motivator ya, nalurinya adalah naluri trainer. Jadi ada sebuah ungkapan yang menarik sekali yang diungkapkan dan ini menjadi bagian dari yang saya pegang, menjadi bagian dari aktivitas yang saya jalani dalam sehari-hari, apapun profesinya. Yang menyatakan gini rekan-rekan para pejuang BPRS, bahwasanya nahnu du'at qabla kulli syai'in. Wah, ini harus idealnya ada nih di pikiran kita nih ya, ada di jiwa kita, bahwasanya kita ini adalah nahnu, kalian, kita ini adalah duat, dai, sebelum atau sesudah apapun profesi dan aktivitas yang kita lakukan. Artinya apa? Ya kalau kita bertugas, berprofesi sebagai seorang AO, FO, operation, para pejuang BPRS, ya Pak, ya pejuang BPRS yang dai. Ya, kita menjadi seorang dirut direksi yang dai. Kita menjadi kacap, kabak yang dai. Jadi itu melekat tuh teman-teman. Sehingga dalam keseharian kita, aktivitas kita, yang namanya syiar, yang namanya menyeru, itu menjadi salah satu visi dan misi yang kita lakukan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Karenanya saya catat dan saya masih ingat tuh ya hasil perjumpaan dan silaturahim kita Sabtu kemarin. Wah, itu motonya keren banget. Yang menyebutkan dari teman-teman BPRS Amanah Ummah itu kan dakwah first, follow. Ya, itu cakep banget ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam nuansa itu, dalam energi itu, dan kita bergerak, kita hadir untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya buat umat. Nah, pejuang BPRS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah saya mengistilahkan itu PR atau PR yang tertunda, bukan PR, istilahnya itu materi yang tertunda. Karena kemarin di awal itu saya sempat menyampaikan saya mau sharing tentang amalan yang alhamdulillah sejak tahun 2020 saya melakukan ini, saya menjalani ini, dan saya beserta istri dan keluarga di rumah mendapatkan banyak keberkahan dan mendapati kehidupan kami itu berubah. Nah, kemarin yang saya mau share, tapi karena keterbatasan waktu, akhirnya jadi ke-skip.
Dan yang menjadi motivasi juga adalah ketika saya mau pulang meninggalkan kegiatan teman-teman tuh ya, saya itu dalam tanda kutip dijegat. Dijegat oleh beberapa rekan-rekan, termasuk dari Bu Haja Leli itu. Yang secara spontan bilang gini, ada juga ada Kang Hasan juga gitu ya. Ya Kang Hasan Cicurug bilang gini, eh Mas Henry, Kang, tadi katanya mau menyampaikan amalan. Amalannya mana? Waduh, saya lupa. Berarti selama setengah hari salah satu yang dinantikan itu adalah amalan ya. Jadi kalau berbicara tentang amalan itu adalah sesuatu yang sangat diminati nih. Istilahnya adalah nanti di forum kita selama 1 jam ini ada ijazah yang mau dikasih kepada teman-teman. Dan mudah-mudahan ijazah ini, bahasanya gitu ya, ada ijazah. Ijazah ini teman-teman bisa amalkan dan mudah-mudahan bisa menjadi sarana, bisa menjadi ikhtiar batiniah kita untuk membuka pintu-pintu yang tertutup untuk mendongkrak ya aktivitas-aktivitas yang mandek dan untuk mempermudah berbagai macam kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, terutama ya dalam aktivitas pekerjaan kita sehari-hari di Amanah Ummah. Tanpa panjang kali lebar, saya mau buka pertemuan ini ya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mulai dengan ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada kertas, nah ini ada aktivitas sederhana, ada alat tulis, ada kertas, ataupun boleh digunakan handphonenya yang touchscreen. Saya ada aktivitas seperti ini. Ya. Coba teman-teman hubungkan 9 titik berikut ini dengan menggunakan 4 buah garis tanpa terputus. Saya hanya kasih waktu 1 menit. Ya. 1 menit dari sekarang. Mulai. Siap, siap. Walaupun ya, walaupun pengajian tetap ada interaksinya. Empat buah garis tanpa terputus ya. Jadi nyambung semuanya, nyambung. Yang sudah boleh ngacung. Siap, Bapak. Oke, sudah 1. Ya, yang belum geleng-gelengkan kepalanya. Ini saya masih ingat. Di sini ada Kang Asep nggak, Kang Asep? Ada. Ada ya, karena Kang Asep saya masih ingat karena namanya itu paling banyak di Amanah Ummah. Oke. Oke, ada Pak Ustadz Abdul hadir. Kalau Bu Haja Leli kemungkinan hadir nih ya. Sudah? Oke, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Yang sudah ada berapa orang yang sudah? Coba dihitung yang sudah. Ada di sini teman-teman yang udah. Ada berapa orang? Perkiraan aja di masing-masing layar monitor. Baru 1. Oh, baru 1. Yang belum berarti banyak ya. Oke, nanti yang sudah siapa? Yang sudah boleh dong, Kang, dikasih tahu caranya gimana? Biar nanti yang caranya gimana? Silakan. Biar nanti yang sudah mengerjakan tidak penasaran dan tidak terbawa dalam mimpi tidurnya tuh. Siap. Bisa nggak ya, gitu kan? Gak bisa, Kang Henry. Gimana? Silakan. Ini di layar udah kelihatan semuanya.
Ini titiknya 1, 2, 3, 6, 9 ya. Yes, mulai Kang. Saya mulai dari sini. Sini. 1, Du. 2. Kurang persegi nih. Ulang. Kurang persegi nih. Satu, 1, 2, 3, 4. Oke, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Ya, good. Nah, boleh jadi di antara kita tuh bertanya-tanya tuh teman-temannya. Nggak bisa, Kang. Nggak bisa. Gimana bisa? 4 buah garis tanpa terputus bisa menghubungkan 9 buah titik. Artinya apa? Buat teman-teman, buat rekan-rekan pejuang BPRS yang belum menemukan solusi terhadap aktivitas yang diberikan, boleh kita katakan itu namanya masalah tuh teman-teman. Itu namanya problem. Berarti apa artinya? Ada problem yang belum kita selesaikan. Ya, sepakat sampai di sini ya. Problem tuh. Bahkan yang tidak melihat tadi cara Kang siapa tadi yang melakukan? Irbeth. Oh, Kang Ripes itu, maka itu bisa jadi kepikiran tuh. Mudah-mudahan tidak menjadi beban derita dia nanti hari ini. Ya kepikiran gimana caranya. Ternyata caranya itu buat yang tahu sederhana. Perlu ada garis yang kita panjangkan keluar dari titik. Dari 9 titik itu. Ya kan? Itulah nanti yang mau kita temukan di sesi ini. Nah, garis itulah apa namanya yang mau kita kaitkan dengan bahasan kita di pengajian kita kali ini. Kita lanjut ya. Artinya apa? Ketika adanya sebuah gap, adanya sebuah perbedaan atau kita bilang gap antara kondisi yang kita harapkan ya, disebut dengan desire state. Dengan kondisi yang terjadi sekarang ini disebut dengan current state. Inilah yang dinamakan masalah atau problem. Ya, jadi problem itu terjadi karena adanya gap antara apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Itu namanya gap atau masalah atau problem. Sekarang coba saya mengajak kita semua untuk melakukan sebuah identifikasi. Ya, sederhana. Masalah-masalah apa yang pernah terjadi atau sekarang sedang kita alami dalam kehidupan kita nih. Khususnya di tempat kerja saat ini kita berada. Apa aja masalahnya? Kang Hasan gimana? Udah beres belum masalah Curug? Belum. Masalah apa yang dimaksud? Pembiayaan macet. Ya, betul, Pak. Ya. Ini kan problem-problem yang terjadi tuh di industri perbankan. Enggak tertutup kemungkinan juga di syariah. Pembiayaan macet. Apalagi? Closingan yang belum tercapai. Ini udah semester keempat. Sebentar lagi akhir tahun. Udah pada closing belum? KPI-nya sudah sejauh apa? Kalau dari 100% di akhir tahun, kita kira-kira udah berapa persen nih pencapaian kita? Apalagi masalah dengan pimpinan, masalah dengan leader, masalah dengan rekan kerja, masalah dengan nasabah atau customer.
Belum lagi kalau kita kaitkan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga. Oh, macam-macam tuh numpuk. Itu yang namanya masalah. Ketika kita lihat bahwasanya kondisi kita saat ini dibandingkan dengan kondisi yang kita harapkan, masih ada gap, ya, masih ada jarak, disitulah masalah. Ya, disitulah masalah. Artinya apa? Kita ada masalah ketika kita ada gap dalam konsep Islam, ya, dalam konsep Islam, yang pertama mesti kita perbuat adalah kita sadari, kita pahami bahwasanya masalah itu adalah bagian atau sunatullah dalam kehidupan. Setuju? Ah, masih ada yang ingat. Kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat ya. Setuju? Sepakat? Ya. Kalau yang langsung nyambung tadi sarapannya kelihatannya sarapan ayam bakar tuh, bukan bubur. Artinya apa? Yes, hari ini, saat ini kita ada problem. Dan yang namanya problem atau masalah termasuk di tempat kerja kita, itu adalah sunatullahnya itu teman-teman. Nggak pernah ada kehidupan itu yang tanpa masalah. Karenanya fokusnya bukan di masalahnya, bukan. Fokusnya adalah cara apa, solusi apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita hadirkan agar masalah itu bisa salah satu tahapan. Karenanya dalam Islam ketika kita berkaitan dengan masalah atau ujian, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 105 sampai dengan 157. Sok atuh dibuka Qur'annya. Oh, silakan yang mau dibacakan. Al-Baqarah 155 sampai dengan 57. Bacakan 155. Coba. Siapa yang mau bacakan? Esok atuh, waktunya nggak panjang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum. Kalau salah nanti bisa dikoreksi ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris allazina iza asabathum musibah qalu ulaika alaihim wa ulaika humul. Nah, ini pesan dari Allah nih teman-teman. Jadi ketika kita saat ini yang sedang mengalami masalah, termasuk di tempat kerja, pembiayaan yang macet, pencapaian closing yang belum sesuai dengan target, kondisi perusahaan yang sedang diuji, yang sedang menurun performanya. Masalah yang terjadi dalam keluarga, rezeki yang kita pandang selama ini kok agak seret ya, agak macet ya. Kok rasanya sekarang sering ada terjadi dinamika antara saya dengan pimpinan saya, antara saya dengan istri, istri dengan suami, suami dengan orang tua, istri dengan mertua, dan berbagai macam tuh masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka itu sudah disampaikan oleh Allah. Pasti dan pasti loh. Kami akan menguji kita semua. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dengan sedikit ketakutan. Allah udah kasih apa ya? Allah udah kasih parameternya itu. Sedikit ketakutan. Kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Ini semua adalah tamsilan teman-teman. Perumpamaan. Ketika sekarang, akhir tahun. Aduh sok atuh gimana atuh teh ini. Target belum kena-kena ini.
Aduh, gimana ini pembiayaan di cabang ini masih mandek, masih macet. Khawatir? Iya. Nanti kalau dipanggil oleh pimpinan nih gimana ini atau pertanggungjawabannya? Ini gimana kalau nggak achieve target? Aduh, gimana ini tim buat kacap ataupun kabit ini? Aduh, tim ini bermasalah ini. Gimana caranya? Belum lagi si Asep di rumah minta susu. Bukan Asep yang ini ya. Di rumah si Asep minta susu. Aduh, si bocil sebentar lagi mau naik ke kampus. Ah, gimana ini? Nah, itu kan bagian tuh teman-teman sekalian. Artinya ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan, ya. Ada perasaan, aduh hartanya yang kita miliki, gimana kalau yang kita miliki sekarang untuk menghadapi hidup. Yang bujangan, aduh gimana teh kalau gajinya segini mau nikah, mau ngelamar, dipikirin biaya resepsi aja sekarang nggak cukup dibayar dengan tunai seperangkat alat sholat. Ya minimal ada sesuatu yang bisa yang bisa membuat kita itu bangga lah, ya. Ya 1 gram emas boleh lah. Dan segala macamnya itu teman-teman. Namun yang pertama berarti sunatullah tuh. Ketika kita merasakan kondisi takut, khawatir, merasa gimana ya terhadap masa depan, itu adalah sesuatu yang wajar dan itu adalah sunatullah. Namun yang pertama yang perlu disampaikan buat kita oleh Allah adalah wabasyiris sabirin. Yang pertama kita sadar bahwasanya masalah itu adalah sunatullah dalam kehidupan. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabasyiris sabirin. Sabar dulu. Artinya apa? Sabar itu kan nerimo kalau bahasa Jawanya itu. Nerimo dulu, jangan nolak dulu. Nerimo, oke. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan ujian. Engkau memberikan rintangan. Engkau memberikan hambatan buat saya, buat cabang saya, buat company saya. Terima dulu, jangan nolak. Karena kalau nolak juga akan tetap ada itu masalah dan ujian. Ya, jadi terima dulu. Dan yang selanjutnya, ketika kita sudah paham ini adalah sunatullah dalam kehidupan, kita terima ridho, ikhlas. Kemudian diajarkan tuh, nerima itu bukan berarti diam diri ya. Ya, menerima itu bukan berarti apatis. Menerima itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Jadi yang namanya sabar itu memang area pertamanya itu nerima. Dan diikuti dengan tindakan-tindakan yang positif, yang membangun. Agar kita bisa mencoba keluar dari masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Karenanya gerakan ataupun tindakan langkah selanjutnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sabar, kemudian mulut kita bergerak, kalbu kita itu berkata-kata dengan menyebut qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terkadang termasuk saya juga seringkali mengucapkan kalimat ini adalah kalimat yang kita ucapkan ketika ada keluarga kita, saudara kita yang berkabung, yang meninggal dunia. Namun sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang spesifik ya diajarkan oleh Allah ketika bagi kita yang sedang menghadapi masalah nih, ujian dalam hidup. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya kami milik kamu dan kami akan kembali kepada kamu. Ya Allah, ini masalah Engkau yang ngasih. Dan kami adalah kepunyaan darimu ya Allah. Bantu kami. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Kemarin kalau kita ingat-ingat kemarin di kelas, artinya apa? Kita itu jangan minta masalah, jangan minta ujian,
Namun ketika masalah ujian itu dihadirkan kepada kita dalam berbagai macam bentuk warna, rasa, manis, pahit, asam, asin, ya kita terima teman-teman. Karena kenapa? Karena kenapa ada dua hal kan? Salah satu tanda kita mau naik kelas, salah satunya adalah ketika kita itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ujian itu datang kepada kita saat ini dalam berbagai macam bentuk dan rupa, kita terima, kita sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dan kita yakini itu adalah sarana kita untuk naik kelas. Ada pembiayaan yang macet, misalnya di salah satu cabang kita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terima kasih ya Allah, Engkau menghadirkan masalah yang akan membuat saya dan tim untuk berusaha berpikir keras, ya, agar bagaimana ini bisa selesai. Ada target yang belum kecapaian. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terima kasih ya Allah. Dengan cara ini akhirnya membuat saya bisa memompa motivasi, bisa membuat saya untuk mau belajar ke sana dan ke sini, bertanya dengan mereka-mereka yang punya pengalaman, punya keilmuan, sehingga membuat saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Bukan bilangnya gini kan, ya Allah kenapa sih gue yang dapat masalah gitu. Why me ya, kalau kata Ustadz Adi gitu ya, why me? Kemudian Allah bilang, why not? Kenapa bukan? Kenapa tidak? Kenapa saya ya Allah? Kenapa pembiayaan, misalnya pembiayaan macet itu adanya di cabang saya? Why us? Why me ya Allah? Kalau kata Allah, why not? Bukankah engkau mau naik kelas? Bukankah engkau mau dapat ilmu baru? Bukankah mau dapat pengalaman baru? Nih aku kasih. Bukankah dengan ini akan membuat kita itu menjadi bergandengan tangan satu sama lain, ya, menyatukan hati, doanya makin kuat, ikhtiarnya makin kencang ketika ada masalah. Jadi masalah itu adalah bukan sesuatu yang perlu kita hindari, namun sesuatu yang perlu kita hadapi. Ada pertanyaan sederhana. Bagaimana Anda melihat hasil pencapaian atau target yang telah Anda raih di tahun 2022 sampai dengan saat ini? Gimana tuh kita melihat pencapaian kita? Puas, senang, bahagia, atau sebaliknya? Ini di luar dari konteks syukur ya. Nanti kalau udah syukur, kalau udah syukur pencapaiannya nggak bagus juga alhamdulillah. Bukan itu, konteksnya bukan itu. Tapi seberapa puas kita melihat. Kan ada ukurannya bukan? Kita puas, senang, bahagia, atau sebaliknya nih, kita sedang ruwet, sedang mumet karena sebentar lagi akhir Desember, sedangkan gap-nya masih jauh dari target yang diberikan oleh perusahaan company kepada kita. Oleh AO, FO, berapa targetnya yang diberikan kepada teman-teman di tahun 2022? Berapa, ayo? Dan sekarang udah berapa gitu kan? Kalau kemarin targetnya yang diberikan 9 dan sekarang kita baru sampai 4 atau 5, berarti gapnya itu perlu kita ikhtiarkan tuh. Kemudian ini refleksi ya. Seberapa optimis kita melihat diri kita, diri Anda sendiri saat ini dikaitkan dengan pencapaian target yang mau Anda wujudkan di tahun 2022. Anggap sekarang sudah masuk ke November lah. Ini kan sudah masuk akhir Oktober. Anggap
Sekarang sudah November, berarti tinggal berapa bulan lagi? Ayo, berapa bulan? 2 bulan. Idealnya ngitungnya itu jangan 2 bulan. Tinggal 1 bulan lagi ke depan. Idealnya gitu. Loh, kan masih Desember, Kang Henry, masih Desember. Desember itu sebagai investasi kita di 2023. Jadi idealnya kalau kita memproyeksikan target itu, aktivitas target bukan 12 bulan. Ya, idealnya apa? 10 bulan. 2 bulannya sebagai spare investasi kita untuk di 2023, tabungannya gitu loh teman-teman. Makanya kita itu sering kerepotan ketika kita membaginya itu 12 bulan. Ketika di bulan 11 masih ada 1 bulan. Nah, ketika di akhir tahun belum kesampaian, bingung kita. Ya, ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya di kelas training. Hari ini kan lebih kepada pengajian. Seberapa optimis kita melihat diri kita? Coba jujur tanyakan nih. Kondisi kita sekarang, pencapaian kita sekarang dengan target yang diberikan oleh perusahaan kepada kita. Seberapa optimis kita mau bisa untuk achieve sampai kepada target tersebut. Dari skala 1 sampai 5, 1 sangat tidak optimis, 5 paling optimis, kita ada di angka berapa teman-teman? Ada di berapa? Nggak berani jawab ya. Artinya apa? Artinya apa? Kita berpikir kan mulai sekarang, cara berbeda yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi itu. Agar kelak bisa sampai kepada achieve target di tahun 2022, akhir tahun 2022. Biasanya, apa yang kita lakukan? Coba, ini walaupun Zoom kita interaktif ya. Biasanya apa yang akan kita lakukan? Untuk bisa achieve target di triwulan akhir nih. Oktober, November, Desember. Apa yang biasa kita lakukan? Yang kita lakukan biasanya kalau istilah kasarnya pol-polan lah gitu. Oh, pol-polan. Pol-polan tuh naon, Kang? Pol-polan. Ini bukan berarti MC pembuka acara, tapi dia yang ngomong semuanya. Kerja lebih keras lagi, Pak. Ya? Lebih semangat lagi, lebih keras lagi, dan kita lihat patokan terakhir. Oke, makasih. Beri tepuk tangan dulu dong. Jawaban umumnya gitu, kita lebih pol-polan lagi, Kang. Ya pol-polan tuh naon, ya pol-polan disalahkan motivasinya tuh. Motivasinya lebih semangat lagi. Emang selama 3 triwulan ini motivasinya belum semangat? Artinya gitu kan, motivasinya disemangatin lagi, jualannya ditingkatin lagi, apalagi pendekatannya ditingkatin lagi, pokoknya pol-polannya ditingkatin lagi, sumber dayanya ditingkatin lagi. Kemarin kita sudah ketemu kan di training, salah satu sarananya adalah untuk meningkatkan motivasi kerja kita. Nah biasanya yang kita pikirkan gitu teman-teman, kalau kita ada masalah, ada gap, maka biasanya yang kita pikirkan adalah solusinya solusi yang sifatnya itu keduniaan. Itu nggak salah sih, nggak salah bener. Nggak salah bener. Namun terkadang kita lupa tuh. Ada satu solusi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW buat kita, yang bisa juga kita pakai, teman-teman. Dan itu yang mau saya solusikan. Artinya apa gini? Ya, bahagian kita itu ya, bagian besar termasuk kita nih manusia, ketika akan melakukan sesuatu pekerjaan atau mengejar harapan, mengejar targetnya,
terlebih dahulu melihat kesiapan modal yang dia miliki. Setelah itu dia baru membangun harapan dan keinginan sesuai dengan besar atau kecilnya modal yang dia miliki. Modal ini macam-macam ya teman-teman. Modal ini macam-macam. Jadi modal ini adalah segala sesuatu yang menurutnya bisa digunakan untuk mewujudkan harapannya, termasuk dalam masalah keuangan, kolega, kepandaian, kecerdasan, dan tim yang dia miliki. Ketika kita merasa bahwasanya modal kita sudah cukup, yang tadi disebutkan tuh ya, modal kita sudah cukup, maka kita akan menjadi bersemangat, akan menjadi percaya diri untuk mengejar target, mengejar cita-cita, mengejar keinginan. Dan begitu juga sebaliknya ketika kita anggap tadi itu, sumber daya kita, modal kita, keuangan, kolega, kepandaian, keterampilan, tim yang kita miliki, belum cukup. Maka biasanya kita itu akan merasa itu akan menjadi hambatan dan kita akan menunda atau membatalkan keinginan dan harapan kita untuk mencapainya. Nah, pola pikir yang seperti ini tidak 100% benar, teman-teman. Kalau dalam bukunya yang kemarin Habib Novel Ali Idrus itu menyampaikan bahwasanya pola pikir seperti ini sebenarnya adalah pola pikir yang tanpa disadari sebenarnya ia sedang membangun kehancuran dan kegagalannya. Kenapa? Karena dia itu hanya menjadikan ya hartanya, koleganya, networkingnya, pertemanannya, apalagi kecerdasannya, kemampuannya, keterampilannya yang hanya ia andalkan. Padahal itu sewaktu-waktu itu bisa hilang tuh teman-teman. Dan yang lebih bahaya lagi terkadang tanpa disadari, ya kita itu melakukan hal yang fatal, yaitu apa? Kita itu menghilangkan Allah dan sekaligus menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala titel, dengan segala keterampilan, dengan segala jabatan, dengan segala kemampuan, dengan segala networking yang kita miliki. Misalnya ketika saya menganggap saya percaya diri hadir untuk membersamai teman-teman BPRS seluruh Indonesia. Karena saya sudah punya ada hampir 15 sampai dengan 20 kontak person di root dan direksi BPRS Indonesia. Terkadang kita merasa, wah, tenang aja nih, sudah punya kontak person. Wah, tenang aja, kemarin sudah ngisi di BPRS Amanah Ummah. Udah kenalan dengan Ustadz Abduh, udah kenalan dengan Bu Leli. Wah, 5 area Asbisindo sudah saya kenal, tenang aja. Terkadang itu yang membuat kita itu lupa diri, teman-teman. Padahal itu adalah awal kehancuran kita loh. Ketika kita punya relasi, kita merasa percaya diri. Ketika kita nggak punya relasi, kita merasa minder diri. Padahal relasi, sejatinya relasi kekuatan modal kita, yang sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bahasanya Habib Novel adalah kesombongan yang tidak disadari. Sehingga akhirnya ketika relasi kita itu pergi, relasi kita nggak mau dihubungi, nasabah kita itu nggak membuka pintu, pikiran kita tuh jadi panik, galau, bingung. Karena kita menempatkan solusi kita ada pada mereka. Kita menempatkan kepercayaan diri kita, kemampuan kita dengan mereka. Kita lupa untuk bersandar hanya kepada Allah dan mengandalkan Allah dalam kehidupan kita, termasuk di tempat kerja kita. Itu banyak kan kisah-kisah para nabi dan rasul ketika mereka benar-benar mengandalkan Allah. Ikhtiarnya dijalankan.
Ya, ikhtiarnya dijalankan sebagai sunatullah dalam kehidupan. Ya. Jadi artinya apa, teman-teman? Artinya apa? Solusi itu ya ada pada usaha optimal secara lahiriah yang kita lakukan dengan memikirkan cara, strategi, metode, dan segala upaya sesuai dengan syariat. Dan di sisi yang lain, tidak titik hanya mengendalikan usaha lahiriah kita, namun usaha lahiriah itu disempurnakan dengan mengandalkan usaha batiniah. Artinya apa? Hatinya tetap connect, tetap terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia meyakini bukan karena kemampuan dia masalah ini selesai. Ia meyakini bahwasanya bukan karena kepandaian dia masalah ini bisa rampung. Ia meyakini bukan karena kepemimpinan dia timnya bisa achieve. Namun dia mengatakan karena Allah yang menitipkan kemampuan, keterampilan, sumber daya yang saya miliki, semuanya bisa selesai. Jadi itu yang perlu ada di sanubari kita semua, teman-teman. Karenanya cara menyelesaikan masalah termasuk menjemput rezeki, closing penjualan di dalamnya bukan berhenti dan hanya sekedar dengan cara-cara yang biasa-biasa saja umum. Yang tadi diucapkan tuh. Itu is okay, itu jalan sebagai sunatullahnya disempurnakan. Ya, kerja keras, kerja cerdas, tingkatkan kompetensi dari sisi pengetahuan dan keterampilan sebagainya. Namun ditambahkan dengan apa? Menjemput rezeki dengan cara-cara langit yang sudah diajarkan Allah dan Rasulullah SAW kepada kita. Karenanya ada surat Zariyat ayat 51, surat 51, 22 tuh. Silakan buka tuh. Ya. Wafis sama ariz hukum. Ini kurang ini kalau teman-teman ini silakan baca nanti ya. Ditadaburi suratnya. Tuh. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Kita ada di bumi, teman-teman. Salah satu pesan Allah, rezeki itu ada di langit. Ya. Yang dijanjikan kepadamu. Artinya apa? Ikhtiarnya jalan, namun ikhtiar cara langitnya juga perlu kita jalankan. Jadi jangan gini, ketika ada masalah, baru ikhtiar langitnya itu diturunkan. Justru di awal, di tengah, dan di akhir, itu bersinergi tuh, gerakan kita bersinergi. Dan saya yakin sebenarnya teman-teman yang ada di syariah itu sangat paham dan mengerti ini. Ya, sangat paham dan mengerti ini. Karenanya ini sebagai sebuah reminder aja buat saya dan kita semua. Karenanya ada cara-cara spesial. Cara langit yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita semua. Untuk apa? Ya, untuk kemudahan segala urusan hidup kita. Termasuk di dalamnya mengoptimalkan closing dalam penjualan. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan, pasti di dalamnya akan berbicara tentang pekerjaan. Ketika kita bicara tentang kerja, di dalamnya juga kita berbicara dengan kehidupan. Jadi kalau kata mentor saya, urusan kerja dengan urusan hidup tuh nggak bisa dipisahkan. Lo gimana kita bisa kerja dengan baik kalau anak kita lagi sakit? Gimana kita bisa kerja dengan baik kalau kita sedang bertengkar dengan istri atau suami kita di rumah? Ada masalah dengan orang tua, nggak akan bisa kerja. Jadi
itu adalah satu kesatuan. Ngomongin hidup yang ngomongin pekerjaan. Ngomongin pekerjaan yang ngomongin hidup. Jadi ada cara spesialnya nih yang diajarkan. Kira-kira udah tahu belum cara spesialnya apa? Saya mau nyampaikan satu hal saja. Mudah-mudahan kalau satu hal ini bisa kita amalkan setiap hari dan menjadi kita dawamkan, kalau dalam bahasa agama tuh kita mendawamkannya, insya Allah hidup kita berubah, teman-teman. Saya bicara ini karena saya adalah salah satu saksi hidupnya. 2020 saya dengan istri itu mendapat sebuah ujian yang ya membuat saya menarik nafas lah, teman-teman. Belum lagi berbicara tentang pekerjaan. 2020 itu kan sudah mulai masuk COVID tuh. Ya, di pertengahan itu. Banyak training-training yang di hold. Banyak training-training yang di cancel. Kita nggak bisa ketemu orang. Kita perlu belajar trainingnya via Zoom yang selama itu belum pernah kita lakukan. Kalaupun pernah kita lakukan hanya terbatas. Belum lagi ujian yang diberikan kepada istri di pekerjaannya. Wah, di tengah kondisi kegalauan itu, teman-teman. Ya, di tengah kondisi kegalauan itu. Dengan sebenarnya ada amalan-amalan yang kita lakukan. Yang merupakan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Saya mendapat sebuah amalan dari guru kami juga, itu setiap Ahad subuh ada di Masjid As-Salam Joglo. Karena yang berbicara di sini juga salah satu pengurus DKM. Jadi ya trainer juga, ya pengurus masjid juga. Ya, jadi ada kajian As-Subuh, itu namanya dari Ustadz Jumharudin LC. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu dengan beliau. Diajarkan sederhana, saya coba tuh cari referensinya, ternyata merujuk kepada satu hal ini. Kalau kita bisa amalkan, insya Allah akan memberikan perubahan dalam hidup kita. Cara langit itu apa? Banyak, cara langit itu banyak. Contohnya apa? Sedekah, ya. Namun ketika kita mengamalkan satu hal ini, segala penjuru tuh bisa kita dapatkan, teman-teman. Jadi one for all, satu amalan untuk berbagai macam hajat yang kita inginkan dalam kehidupan. Makanya kekuatan sejati seorang muslim itu kekuatannya ada di hatinya. Karenanya seorang mukmin yang kuat, dia yang kuat hatinya, dia akan memiliki tubuh yang kuat. Hatinya kuat dengan ketaatan. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kuat dengan ketaatan, lemah dengan dosa-dosa. Dan ketika dosa-dosa ini muncul, biasanya ada masalah itu yang dihadirkan oleh Allah dengan tumpukan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ada masalah yang memang sunatullahnya kita dapat, namun ada masalah itu ujian yang kita undang. Kita kan nggak tahu nih, hanya kita yang tahu loh. Dosa-dosa apa yang pernah kita perbuat yang belum terhapus, yang akhirnya itu memancing, mengundang. Ini idealnya mengundang berkah ya, tapi mengundang masalah. Itu karena dosa-dosa, teman-teman. Gizinya, vitaminnya, nutrisinya adalah istighfar. Istighfar. Bila seorang muslim, mukmin melakukan sebuah dosa, maka akan timbul pada hatinya itu satu titik noda hitam. Bila dia bertobat, berhenti dari maksiat, dan beristighfar, niscaya mengkilap hatinya. Jadi undangan pertolongan Allah nih terhadap masalah yang kita hadapi, salah satunya adalah dengan cara untuk mengkilapkan hati. Dan salah satu cara untuk mengkilapkan hati, istighfar. Istighfar. Ini dari Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan kepada kalian penyakit dan obatnya.
Nah, ya kan? Kalau dalam bahasa Quran itu Allah yang memberikan penyakit dan Allah juga yang menyembuhkan. Adapun penyakit kalian adalah dosa-dosa, sedangkan istighfar adalah obatnya. Ini penyakit kita nih yang mengundang, yang menarik problem ini. Salah satunya adalah dosa-dosa yang kita lakukan dan obatnya adalah istighfar, teman-teman. Artinya apa? Semakin dosa-dosa kita itu kita kikis satu persatu, makanya pada saat itulah kita akan mengundang pertolongan Allah dalam kehidupan kita untuk bantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, termasuk dalam pekerjaan. Nah, jadi rahasianya adalah mengamalkan istighfar fi kulli makan. Resep saya satu buat teman-teman. Tinggal nanti ujiannya adalah gini. Sampai sejauh mana kita mau mengamalkan istighfar itu menjadi salah satu amalan sirri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu ada dua pemahaman tuh. Yang pertama minta ampun, artinya minta diampuni dari dosa-dosa, minta dibersihkan. Dengan bersih maka cahaya Allah akan datang berupa bentuk pertolongan, kasih sayang, petunjuk untuk kita menghadapi masalah-masalah kita. Kita sadar yang namanya kemampuan, keterampilan, pangkat, jabatan itu hanya sebagai sarana. Kalau nggak dibantu Allah malah akan membuat kita menjadi nista. Dan yang kedua adalah minta ditutupi. Jadi ketika kita mengamalkan istighfar, teman-teman, gimana cara mengamalkannya? Ya dibaca. Astaghfirullahaladzim. Jadikan ini zikir harian. Fi kulli makan. Fi kulli makan. Jadi di antara mungkin ada zikir-zikir teman-teman, sisipkan istighfar menjadi zikir utama kita. Yang kedua, minta ditutupi sama Allah. Artinya apa? Ketika orang banyak membaca istighfar, ada tuh aib-aibnya itu ditutupin. Kita minta sama Allah agar aib-aib kita ditutupin. Kalau sudah ditutup sama Allah, nggak kebuka. Kalau kata salah satu guru kita kan Agim itu bilang, kalau Allah itu menampakkan aib-aib kita, niscaya kita akan malu tuh hadir sekarang, teman-teman. Banyak aibnya kan masih tersembunyi. Karena karunia Allah aja aib itu tidak terbongkar. Makanya kita minta ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang menarik dari guru kami itu Ustadz Jumharudin yang mengatakan gini, teman-teman. Pusing mikirin dari mananya. Karena kalau kepikiran rezekinya datang dengan cara kita. Meski itu dari Allah juga. Namun ketika tidak terpikirkan sebelumnya, maka rezeki itu datang dengan caranya Allah. Ini menarik nih. Ya kalau kita closing nih ya, kita sedang approach salah satu nasabah kita. Dari awal kita deketin terus. Closing dari nasabah yang kita approach. Nah, itu dengan cara kita tuh. Namun ketika kita sedang closing dengan nasabah A, tiba-tiba closingnya itu nasabah X yang nggak pernah kita pikirkan. Itu datang dengan caranya Allah tuh. Bisa jadi karena dengan amalan-amalan sirriyah spiritualitas kita yang kita lakukan. Nanya kenapa hidup kita itu terasa sempit, rekan-rekan sekalian. Kenapa ketika ada masalah itu kita terasa sempit, sesak. Aduh, kunaon nih ya Allah, gimana lagi nih ya Allah. Aduh, ini udah senyum, udah ramah, udah kerja kerasnya udah, kerja cerdasnya udah buat relasi yang bagus. Aduh kunaon tapi belum closing juga. Aduh kunaon ini belum pembiayaan ini masih macet. Karena kita seringkali berpikir yang namanya rezeki itu dengan cara kita.
Kita sering berpikir rezeki itu datang dengan melihat kemampuan kita, teman-teman sekalian. Potensi kita, SDM kita, relasi kita. Yang kita anggap itu semua adalah sebagai cara untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Namun sebaliknya ketika kita lihat pintu rezeki itu datang dengan cara Allah, maka kita nggak akan punya harapan besar bahwa rezeki itu bisa datang dengan caranya Allah dari pintu-pintu yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Ya kalau Allah mau datangkan rezeki mah dengan caranya mah itu sok atuh tuh saat cabang yang pembiayaannya macet, kalau Allah mau ngasih pintunya mah selesai itu akhir tahun. Selesai akhir tahun. Allah tinggal ketuk aja tuh pintu-pintu nasabahnya. Selesai. Nah, problemnya adalah ketika kita itu melihat bahwasanya kemampuan rezeki itu datang dengan kemampuan yang kita miliki. Sehingga kita itu menghilangkan Allahnya. Allahnya itu dihadirkan kalau kepepet. Allahnya itu dihadirkan kalau ada masalah yang udah pelik banget. Udah akhir tahun nih, belum achieve target, gapnya masih jauh, Allahnya dihadirkan. Boleh-boleh aja sih. Allah suka. Hanya kalau kita berbicara tentang akhlak dan etikanya kan kayaknya kurang beretika, kurang berakhlak. Seakan-akan kita bilang kita panggil Allah, kita undang Allah kalau lagi ada masalah. Ketika kita lagi senang, Allah ntar dulu ya. Ntar dulu ini kita lagi happy-happy ini. Nah ini menjadi koreksi buat kita semua. Ada satu ungkapan yang menarik nih. Ini bukan hadis teman-teman, tapi ini ungkapan dalam bahasa Arab. Kemarin saya lihat ini ketika sedang melihat TikTok. Ada salah seorang penyanyi namanya Budi Doremi mengungkapkan bahasa ini. Buat saya ini bahasa spesial juga nih, menyentuh relung hati saya. Kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut terhadap kefakiran, terhadap kemiskinan, sementara aku adalah hamba yang maha kaya. Wah, ini dalam sekali teman-teman. Bagaimana aku takut, khawatir dengan masalah, dengan pembiayaan macet, dengan closingan yang belum sampai, dengan target, dengan problem kehidupan. Sedangkan aku adalah hamba dari Dia yang maha kaya, dari Dia yang maha memberikan solusi, dari Dia yang memberikan ketenangan dalam jiwa. Liyazdadu imanam ma imanihim. Kenapa kita khawatir? Karena kita nggak menggantungkannya kepada Allah. Ya, karena kita menggantungkannya itu kepada diri kita dan orang-orang lain yang kita anggap mampu menyelesaikan masalah kita. Oh, ini saya percepat ya, karena waktunya sebentar lagi nih. Berapa menit lagi saya dapat diberikan waktu? 3 menit lagi. Oh, 3 menit lagi. Ya, molor-molor dikit, nggak apa-apa lah ya, 5 menit. Spesial buat Kang Hendriansa. Nanti jatah kerjanya ditambah 5 menit ya. Biar kita nggak mengambil jatah kerja kita. Karena yang 4 macam tingkatan rezeki yang perlu kita pahami teman-teman. Ini dari Imam Ghazali. Ya, salah satunya. Yang pertama adalah rezeki itu yang telah dijamin. Teman-teman cek surah Hud ayat 6. Rezeki yang dijamin. Ya. Yang kedua, rezeki yang diperoleh sesuai dengan usaha. Jadi ada rezeki yang datang, yang hadir ketika memang diikhtiarkan. Ini semua dibagi nih. Rahmannya Allah, kasihnya Allah. Ya, mau yang beriman, mau yang tidak beriman dikasih. Berdasarkan usahanya, kerja kerasnya, kerja cerdas dikasih. Ada 3. Nah 2 yang bawah ini buat orang-orang spesial nih. Yang pertama bagi orang-orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi masalah itu akan selesai bukan dengan keluhan. Rezeki itu akan meningkat bukan dengan keluhan tapi dengan syukur. Semakin tinggi level syukur kita, maka
pada saat itulah solusi-solusi akan dihadirkan oleh kita. Dan yang keempat, ini spesial dari yang spesial. Rezeki yang diberikan Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Buka surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha. Kemudian surat Al-Imran 133, 135. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah yang 135 tuh. Wallazina ma'ahum iza fahaf wallazina ma'ahum ala. Jadi orang-orang yang ketika dia berdosa dan menganiaya dirinya, kemudian dia berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita sering beristighfar, kita akan masuk pintu, salah satu pintu spesial, menjadi salah satu ciri orang bertakwa adalah rajin beristighfar. Spesifik waktunya itu di waktu sahur menjelang subuh. Percepat nih ya, 3 menit terakhir saya percepat. Siapa yang ingin ditambah hartanya? Ngacung. Mau ditambah hartanya? Mau. Coba nanti teman-teman setelah ini baca dengan iman ya. Bukan hanya sebatas dengan logika, baca dengan iman surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ada kisah itu riwayat bahwasanya sahabat Umar bin Khattab ketika musim paceklik di masanya itu, dia itu kalau sholat istisqa, zikirnya cuma satu, istighfar. Artinya apa? Jika keran pintu langit tertutup saja bisa mengucurkan air hujan, pintu keberkahan dibuka dengan istighfar, apalagi hanya masalah kehidupan kita, teman-teman. Ini ada 3 kisah juga, teman-teman bisa cari tuh, antara Imam Hasan Al-Basri dengan 3 musafir yang bertanya, "Ya Imam, datang, aku punya keluhan nih, aku udah lama menikah belum punya anak. Aku selama ini miskin terus, minta dong jadi kaya. Minta bisnisnya itu bertumbuh." Kemudian jawaban Imam Al-Basri cuma satu, teman-teman. Dari ketiga masalah itu cuma satu, istighfar. Rajin-rajinlah mendawamkan istighfar. Muridnya dengar, bilang, "Imam, itu kan masalahnya beda-beda. Kok solusinya cuma satu?" Imam Hasan Al-Basri menyampaikan surat Nuh 10, 11, 12. Hujan lebat dari langit, perbanyak harta dan anak-anak, menggadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai mengalir untukmu. Ini perumpamaan-perumpamaan. Ini semua yang kita inginkan dalam hidup, teman-teman. Dan itu bisa diselesaikan dengan istighfar. Siapa yang mau dapat rahmat? Bukan namanya rahmat ya, dapat rahmat. Buka surat An-Naml ayat 46. Ya. Mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Sebelum kamu minta kebaikan kepada Allah. Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu dapat rahmat? Rahmat itu kasih sayang, teman-teman. Agar kita disayangi sama nasabah. Agar nasabah yang tadinya pelit, susah banget didatengin, susah banget bayar, datengin, istighfar. Istighfar. Jadi istighfar itu adalah cara mengundang rahmat dari Allah. Dalam surat Al-Anfal 33 diingatkan, Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah menghukum mereka sedang mereka masih dalam keadaan beristighfar. Kalau di masa para sahabat ada Rasulullah bersama mereka. Kalau sekarang Rasulullah udah nggak ada, dikasih tamengnya istighfar. Istighfar bisa melindungi kita, pelindung dalam kehidupan kita. Bukan sekedar recover asuransi. Kalau asuransi itu kan ada kejadian baru cair. Kalau istighfar sebelumnya, preventifnya diberikan kepada kita.
Siapa yang ingin dikuatkan fisik jasmaninya? Buka surat Hud ayat 53. Ya, dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dari orang-orang yang berdosa. Mohon ampun, beristighfar, membuat fisik kuat, badan sehat, akan mengurangi pembiayaan pengeluaran dari company kan untuk ke rumah sakit. Dan yang terakhir, yang keempat, siapa yang ingin hidupnya nikmat, senang, bahagia. Kalau ada masalah selesai, ya. Kalau ada kemauan dikasih sama Allah. Siapa yang mau? Buka surat Hud ayat 3. Jadi hidupnya kalau kita lihat ada dalam keluarga kita ataupun saudara kita, kok hidupnya kayaknya nikmat, nyaman, ada masalah, ada solusi, minta sesuatu, datang, ya, bahagia banget keluarganya. Jawabannya adalah istighfar. Kalau bahasa Al-Quran itu, barang dia dan hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu, bertobat kepadanya, niscaya dia akan memberikan kenikmatan baik kepadamu. Ya. Dalam hadis juga, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan kelapangan untuk setiap kegundahannya, jalan keluar untuk kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak terduga. Istighfar, teman-teman sekalian. Nah, ini kisah populer. Sebentar lagi ya, Bu Lelis, sebentar lagi. Maaf mengambil waktunya sebentar lagi. Ini sebentar lagi selesai ya. Biar selesai. Ada kisah menarik nih antara Imam Ahmad dan sebuah penjual roti. Kita saksikan videonya ya. Ya, mudah-mudahan bisa semakin, wah, ini istighfar ini secara firman Al-Quran itu kuat banget. Ditambah dengan hadis. Ini udah luar biasa nih amalan teman-teman. Yuk, selamat menyaksikan. ما الذي جعلك تغفو على قارعة الطريق يا أخي؟ أنا رجل مسافر كما ترى، وقد عرجت على ذاك المسجد كي أغفو فيه حتى الفجر، ثم أصلي الفجر وأتابع مسيري، ولكن آذن المسجد سمحه الله وغفر له منعني بحجة قفل باب المسجد. سامحه الله وهداه. اغفو هنا في فرني حتى الفجر. بارك الله فيك. يا الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله. اسمح لي بسؤالك يا أخي. تفضل اسأل. هل قطفت ثمار تسبيحك واستغفارك هذا؟ نعم والحمد لله. ما دعوت دعاء إلى الله إلا استجابه الله لي، إلا دعاء واحدا لم يستجبه الله لي حتى الآن. لقد شوقتني والله. وما هو هذا الدعاء؟ أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. سبحان الله، سبحان الله. والله لقد كنت أجر إليك جرا، وليطمئن قلبك يا أخي، فقد استجيبت كل دعواتك. كيف ذلك؟ أنا العبد الفقير لله أحمد بن حنبل. أنت الإمام أحمد بن حنبل. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لك يا رب. Istighfar, teman-teman sekalian. Siapa yang mengatakan semua hal di atas? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyuruh kita istighfar? Untuk
mendapatkan kemudahan rahmat dari Allah? Allah. Mungkinkah Allah ingkar akan janjinya? Nggak mungkin, mustahil. Kalau kita bisa ingkar janji. Karena runtuhnya jagat raya beserta isinya, kemudian diadakan kembali, itu lebih ringan bagi Allah daripada ia mengingkari janjinya. Sayangnya kita itu terkadang kurang semangat untuk membuktikan firman Allah dan hadis di atas yang baru kita dengarkan. Saran saya penutup buat pejuang BPRS adalah satu aja kuncinya. Jadikan ini menjadi amalan kita. Amalkan istighfar fi kulli makan dalam setiap situasi, kondisi, termasuk dalam aktivitas penjualan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan mengalami keajaiban dalam hidup. Buktikan teman-teman. Ini dari Allah, dari Rasulullah. Biar tahu hasilnya perlu dibuktikan kan? Gimana caranya? Ya ba'da subuh atau menjelang sahur. Coba dimulai dari yang sederhana. Astagfirullah. Kalau meningkat ya. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullah. Mulai dari 33 ya. Coba 100. Bahkan sampai 1000. Ya jumlahnya itu kan tidak secara spesifik disampaikan. Namun kata Allah, zikron kasiroh. Artinya apa? Setiap menit, setiap detik, setiap waktu tuntaskan dengan istighfar. Sampai di sini rekan-rekan pejuang BPRS Amanah Ummah, semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan saatnya kita membuktikan istighfar ini bisa menjadi jalan solusi dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi. Yang amalan yang saya juga sering lakukan berkenan dengan waktu. Rasulullah pernah mengatakan kepada kita, Jumat itu adalah hari spesial istimewa dalam agama kita. Dan di hari Jumat itu ada waktu mustajabnya doa. Dan ini berlaku setelah asar menjelang maghrib. Jangan sia-siakan teman-teman. Asar menjelang maghrib. Saya coba cari itu tepatnya kapan ya? Tepatnya kapan? Tepatnya kapan? Saya pernah dapat tausiah dari Ustadz Adi juga bilang, oh, letaknya itu perkiraan dari jam pukul 5 sampai dengan pukul 6. Maghrib kan sekarang jam 5.45, 5.50 ya. Coba di detik-detik setengah 6, 5.15, setengah 6, gunakan itu sebagai sarana kita berdoa. Dan saran saya, kalau banyak keinginan cukup aja doa kita dengan istighfar. Tutup Jumat sore kita menjelang maghrib dengan perbanyak istighfar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hendriansyah atas penyampaian atau pemaparannya. Semoga kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Karena waktunya sudah mau jam operasional, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan ya, Bu Leli, Pak Ustadz Abdu, Pak Hendi, Bu Heti, dan rekan-rekan semua ya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan pembelajaran kita. Siap, terima Saya kasih. izin pamit ya. Siap. Yo, izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa pagi dipimpin oleh Bapak Abdul Rojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min kulli jami'in. Terus termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim.
يا جل الكرام وصل وسلم بالعلي الأخيرين وبارك وسلم وردت على كل الصحابة رضوان أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا الساكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما يرجع المحسن والتواري. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وإجابة الحاجات. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan senantiasa keberkahan, kemajuan, kesuksesan, keberuntungan yang berlimpah bagi bangsa syariah amanah ummah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan senantiasa kesehatan, kesejahteraan kepada seluruh pemegang saham, seluruh pengurus direksi dan seluruh karyawati amanah ummah. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa saudara serta sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan senantiasa keberkahan, kemajuan, keberuntungan yang berlimpah bagi nasabah-nasabah bank syariah amanah ummah, baik nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan. Ya Allah, ya Sabri, berikanlah kesehatan bagi saudara-saudara kami yang masih sakit atau nasabah-nasabah yang masih sakit, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biqabul al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.